bahwa Daud mengambil lagi beberapa istri dari Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di Injil bahwa nabi-nabinya itu diperbolehkan poligami, lalu sebenarnya ada... Stop dulu. Kalau dia berbicara Alkitab kita, kitab suci kita, dengan pengertian yang keliru, jadi saya merasa harus meluruskannya. Halo sahabat seiman, pada kesempatan video kali ini agak berbeda karena saya ingin menanggapi video dari mu'alaf Natalia Iriani yang membahas tentang poligami. Oke, kenapa saya ikut menanggapi video Natalia Iriani? Sebetulnya ya itu tadi ya, tidak ada masalah dengan mu'alafnya dia, kita tidak ada masalah. Cuman saya merasa perlu menanggapi karena dia membawa kitab suci kita, membahas tentang Bible, membahas tentang Injil dengan pemahaman yang salah. Nah, kalau keliru cara dia mengartikannya, cara dia menjelaskannya, kita tidak mau dong. Sebetulnya kalau dia membahas poligami dari Al-Quran saja nggak ada masalah. Buat saya tidak ada masalah, ya silahkan, karena itu kitab sucinya dia sekarang. Tetapi kalau dia menanggapi dari Bible dan itu salah, itu perlu kita luruskan. Ini maksud video saya. Jadi yang pertama, kita telusuri dulu Injil di bagian Perjanjian Lama. Oke, stop dulu sampai di situ ya, sampai dia menyebutkan di Injil Perjanjian Lama. Di situ aja udah salah dia menyebutkan. Yang namanya Injil itu adalah kabar baik atau berita sukacita, dan itu ada di Perjanjian Baru karena isinya adalah kisah Yesus, yang menceritakan kisah Yesus, rencana keselamatan untuk dunia. Jadi yang namanya Injil itu tidak ada di Perjanjian Lama. Jadi Injil itu di Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Markus, Matius, Lukas. Jadi kita meragukannya. Si mbaknya itu dulu, Mbak Natalia ini dulu Kristen, tapi tidak mengerti Injil itu apa artinya. Cuma taunya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semuanya disebut Injil. Ya maklum ya, kita maklumin aja. Oke, saya poinnya bukan bahas itu, tetapi balik lagi ke topik poligami itu tadi. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo, atau kita kenal di Islam sebagai Nabi Sulaiman, di dalam Injil itu disebutkan bahwa Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Dan juga di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo memiliki 700 orang istri dan 300 budak. Jadi total wanitanya Raja Salomo itu ada 1000 orang. Juga disebutkan bahwa Daud mengambil lagi beberapa istri dari Yerusalem. Nah, kalau kita lihat di Injil bahwa nabi-nabinya itu diperbolehkan poligami, lalu sebenarnya ada nggak aturan untuk berpoligami itu sendiri di dalam Injil? Dia menyebutkan, yang pertama dia sebutkan ada di Raja-Raja 1 Raja-Raja 11 ayat 3 ya, saya bacakan ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oke. Mengapa dia tidak membaca dari keseluruhan mulai dari ayat 1? Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka
dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Kemudian ayat 3 yang tadi itu ya, ia mempunyai banyak 700 istri dan lain. Kemudian saya lanjutkan ke ayat 4 selanjutnya, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah, di sini tidak pernah bahwa Tuhan Allah Daud dan Allahnya Salomo atau Tuhan yang kita percaya itu memerintahkan untuk mempunyai atau bisa mempunyai banyak istri. Tapi Tuhan di sini melarang malah jangan mempunyai banyak istri, tetapi Salomo melakukan. Kemudian nanti Simba ini juga membacakan kan, dia juga membacakan di Samuel bahwa Daud juga mempunyai ribuan istri, dan di Tawarik dia juga sebutkan, nanti saya sebutkan potongan video dia. Jadi begini, dalam perjanjian lama mungkin tidak hanya Salomo, tidak hanya Daud, tetapi mungkin nabi-nabi lain. Dalam buku perjanjian lama itu adalah buku orang-orang mulai dari raja-raja, hakim-hakim, dan orang-orang yang hidup dengan Tuhan dan hidup menyembah Tuhan, dan orang-orang namanya saja buku sejarah yang dituliskan orang yang hidup dengan Tuhan. Jadi ada jatuh bangunnya mereka, jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka kembali lagi kepada Tuhan, memohon ampun. Ini seperti contoh Nabi Daud. Kalau orang Islam menyebutnya Nabi Daud, tetapi kalau kita adalah Raja Daud ya, King David. Bagaimana raja yang begitu besar seperti David, sekalipun dia jatuh ke dalam dosa, kemudian dia cepat minta ampun, mohon ampun kepada Tuhan, jatuh kembali kepada dosa. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh Raja Daud atau King David, tetapi contohnya lagi seperti Salomo dan yang lain, ada mungkin nabi-nabi yang lain. Jadi ini bukan perintah dari Tuhan ya Mbak Natalia. Perjanjian lama itu adalah orang-orang yang hidup dengan Tuhan. Jadi ada banyak mereka melakukan dosa dan segala macam, kalau saya ulang lagi ya, tetapi mereka kembali kepada Tuhan, dan rencana keselamatan untuk manusia itu nanti ada pada perjanjian baru. Jadi kalau yang namanya perintah Tuhan itu ya betul perintah Tuhan, tetapi cerita kisah raja, kisah nabi dan lain-lain itu bukan perintah Tuhan pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Itu bedanya. Kalau ingin tahu perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian lama, mungkin ini Mbak Natalia lihat ada 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Jangan berbuat dosa, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah ibu bapamu dan lain sebagainya. Itu ada 10 perintah Allah. Kalau itu betul-betul 10 perintah Allah ya, jadi nggak sama, jadi tidak sama. Apakah di perjanjian baru juga memperbolehkan poligami, atau sebenarnya malah melarang untuk praktek poligami? Jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab di perjanjian baru. Kita buka di Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di situ dijelaskan cerita tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Di situ ceritakan bahwa ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menunggu mempelai pria mendatangi mereka. Nah, tapi 5 gadis-gadis bodoh itu malah pergi membeli minyak karena pelita mereka hampir padam,
Dan yang tersisa di situ hanyalah 5 gadis-gadis bijaksana. Kemudian mempelai pria itu pun datang dan mereka itu masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu pun ditutup. Jadi jelas ya di situ bahwa ada mempelai pria bersama dengan 5 gadis-gadis. Sudah jelas 5 berarti lebih dari 1 gadis. Stop. Sekarang Mbak Natalia ini membahas di Injil Perjanjian Baru. Disebut Injil nggak ada masalah, karena memang ini rencana keselamatan Tuhan Yesus, adalah berita sukacita. Bisa kita sebut Injil ya. Jadi dia menerangkan bahwa pada Injil Matius 25 dari ayat 1 sampai ayat 10 dia membacakan bahwa ada 10 gadis dengan pelitanya. Mengapa dia tidak baca dari pertama, dari kalimat pertama? Dari kalimat pertama, Matius 25 ayat 1-nya gitu. Mengapa dia tiba-tiba ada 10 gadis-gadis, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Padahal dari kalimat pertama itu disebutkan pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi begini ya Mbak Natalia, semuanya saja yang mendengarkan penjelasan. Jadi begini ya Mbak Natalia, ini adalah perumpamaan. Kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita ini kaum believer, orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kita itu menanti-nanti rasanya itu seperti menyongsong pengantin laki-laki. Kebahagiaannya, sukacita dan lain-lain itu kita digambarkan kita ini seperti mempelai perempuan yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Jadi ada 10 gadis dengan pelitanya, 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana. Ini adalah perumpamaan para mempelai wanita, bukan perkawinan sesungguhnya. Kita kaum yang percaya, kita harus memelihara pelita. Jadi memelihara pelita diumpamakan gadis itu mempunyai pelita dengan minyaknya. Jadi pelita itu artinya hubungan kita senantiasa mempersiapkan hubungan rohani kita, kehidupan kita selalu sesuai mengikuti perintah Tuhan Yesus, tidak pernah keluar atau melupakan atau malah mengabaikan. Itu artinya kita tidak mempunyai pelita, tidak mempunyai minyak gitu. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, pelita kita itu selalu nyala, siap, karena kedatangan Tuhan tidak akan pernah ada yang tahu. Jadi kita harus selalu siap. Jangan seperti gadis-gadis bodoh itu. Kalau saya bayangkan begini, jadi kalau membaca Alkitab itu kita harus dibayangkan kita menempatkan posisi yang Tuhan Yesus ceritakan dalam cerita itu. Maksudnya pada waktu kalau kita diumpamakan gadis bodoh itu ya, kita udah membawa pelita. Artinya kita sebetulnya udah percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak memelihara hubungan rohani kita. Tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, hidup kita jauh dari segala perintahnya. Itu sama dengan kita hanya mengakui Tuhan Yesus, tetapi pelita kita tidak nyala. Makanya pada waktu Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba seperti pencuri, kan ada perumpamaan lagi, Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Artinya bukan Tuhan Yesus kaya ya, Tuhan Yesus itu pencuri, seperti pencuri artinya tidak disangka-sangka. Tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Tiba-tiba datang dan kita tidak siap, seperti gadis-gadis bodoh itu baru mau mencari minyak, beli minyak, itu terlambat.
karena Tuhan Yesus sudah datang. Seperti kita baru, oh ampuni kami Tuhan, ampuni dosa-dosaku, karena kita tidak punya hubungan gitu. Nah, ibaratnya seumpama itu tadi, gadis-gadis yang bijaksana sudah siap dengan pelitanya yang selalu menyala, pelita rohaninya menyala, punya hubungan dengan Tuhan. Pada waktu pengantin laki-laki datang, kita ini kaum percaya dianggap sebagai pengantin perempuannya, kita langsung bisa masuk ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, gadis-gadis bodoh itu terlambat itu. Jadi nggak ada hubungannya sama poligami sama sekali, Mbak, nggak ada. Begitu ya. Ini ayatnya saya bacakan, nanti saya tuliskan. Jadi demikian ya untuk Mbak Natalia, dan mungkin siapa saja, semua saja, mungkin satu persatu. Suatu saat nanti kita bahas lagi. Ya, saya berusaha menjelaskan maksud dari ayat yang Natalia Iriani bacakan ini. Jadi ya mungkin kita harus maklum kalau dulu dia belum memahami apa itu artinya, dan kita tahu juga karena ya untuk menyamakan dengan kitabnya yang dia sekarang itu, karena nabinya boleh poligami, ya harus dicari-cari memang di Alkitab, harus mengais-ngais yang disama-samakan, padahal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan poligami. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. God bless.